Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, itu membahas materi Pendidikan Pancasila kelas 9, bab terakhir atau pembahasan terakhir sebelum nanti kalian memasuki ujian sekolah. Nah, adapun pembahasannya yaitu bab 5, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Subpembahasannya itu bagian E, peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami materi tentang peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mari simak pembahasannya. Nah, kalian hendaknya berperan aktif dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Peran tersebut tentu saja menyesuaikan dengan kondisi yang kalian hadapi masing-masing. Lalu, bagaimana wujud peran aktifmu dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Di antaranya, yang pertama, tentunya kita harus belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun merupakan salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk berpartisipasi dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan tekun belajar, kalian dapat meningkatkan kemampuan kalian. Ketekunan dan kesungguhan dalam belajar menjadi bagian penting untuk penguatan karakter diri. Ketekunan dalam mempelajari berbagai bidang ilmu dapat membawa kalian pada kesuksesan dan kebahagiaan. Tekun artinya berupaya melakukan setiap kegiatan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Tekun berarti berproses untuk melakukan yang terbaik. Nah, yang kedua, selain belajar dengan tekun, dengan giat, yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas diri di berbagai bidang. Belajar tidak hanya dilakukan untuk menguasai pelajaran yang diberikan di sekolah saja. Meningkatkan kapasitas diri di berbagai bidang dapat menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kapasitas yang harus dimiliki oleh generasi muda pada saat ini antara lain karakter positif yang kuat, kesadaran kewarganegaraan, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Selain itu pula, keterampilan yang bersifat relasi antar sesama manusia perlu ditingkatkan. Indonesia merupakan negara yang beragam. Keterampilan bersosialisasi dengan beragam kelompok ekonomi, sosial, budaya, dan agama perlu dimiliki. Yang ketiga yaitu aktif berorganisasi. Aktif berorganisasi membuka kesempatan bagi kalian untuk belajar bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang mampu menyelesaikan beragam permasalahan. Dalam organisasi, kalian akan diajarkan untuk memiliki visi bersama dan menjalankan berbagai program yang telah disusun bersama. Jika kalian aktif berorganisasi di sekolah, maka kalian akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan teman yang lebih banyak. Nah, kalian juga dapat memiliki kesempatan untuk belajar dari pertemuan atau pertemanan tersebut dan bekerja sama untuk menyukseskan setiap kegiatan yang dilakukan. Kalian akan memiliki kesempatan menghadapi berbagai tantangan agar program yang dilakukan dapat mencapai target. Nah, permasalahan dalam organisasi akan membuat kalian belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mau bekerja sama atau berkolaborasi, mampu melakukan negosiasi dengan berbagai pihak yang berbeda pendapat dan bersikap kritis. Yang keempat, tentunya aktif membantu pihak yang mengalami kesulitan. Menjadi pribadi yang memiliki cinta kasih kepada sesama manusia merupakan hal utama yang harus ditampilkan. Karakter tersebut perlu dimiliki oleh setiap generasi muda Indonesia.
Riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, memaparkan kelompok muda dengan usia 16 sampai dengan 25 tahun memiliki kepedulian dan pengetahuan yang cukup tentang isu lingkungan hidup. Meskipun demikian, dalam riset tersebut disampaikan bahwa pengetahuan kelompok muda tersebut masih belum dianggap signifikan untuk didengarkan. Nah, dalam salah satu artikel di kompas.com yang ditulis oleh Delanita disampaikan bahwa berdasarkan penelitian di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Konsulting terdapat beberapa temuan menarik seperti fakta bahwa remaja berusia 15-24 tahun di Indonesia memiliki karakter benevolent atau kebajikan. Ciri karakter tersebut antara lain senang menolong sesama, jujur, tidak etnosentris, dan peduli terhadap sesama. Adapun yang kelima yaitu tentunya memperluas pertemanan dengan teman yang berbeda suku, agama, kelas, dan juga sosial. Jadi pertemanan itu bukan hanya dalam lingkup kelas saja, bukan hanya dalam tempat tinggal saja, melainkan dengan berbeda suku, agama, gitu ya, dan juga kelas sosial. Lalu bagaimana sih caranya? Indonesia sangat beragam, maka kemungkinan kalian berteman dengan mereka yang berlatar belakang agama, suku, dan kelas sosial berbeda sangat besar. Nah, kalian perlu memperluas pertemananmu. Lalu mengapa sih perlu? Yaitu dengan berteman yang luas dan beragam, maka kalian dapat saling belajar secara langsung tentang kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Pertukaran pengetahuan terjadi melalui interaksi sosial, termasuk pertemanan. Nah, pada saat ini, pergaulan di level internasional juga tidak bisa dihindari. Beberapa perangkat yang ada di internet memudahkan kalian berkomunikasi dengan siapapun di berbagai negara. Jadi, maksud dari memperluas pertemanan dengan teman yang berbeda suku, agama, juga kelas sosial itu mulai dari media sosial. Nah, akan tetapi dalam media sosial tentunya kita harus menggunakannya dengan bijak. Ya, jangan sampai kita gunakan kepada hal-hal yang negatif. Nah, pada saat ini, pergaulan di level internasional juga tidak bisa dihindari. Beberapa perangkat yang ada di internet memudahkan kalian berkomunikasi dengan siapapun di berbagai negara. Akhirnya, akan timbul rasa hormat terhadap berbagai perbedaan. Dengan memperluas pertemanan, kalian memiliki peluang meningkatkan persatuan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, menjaga alam dan lingkungan sekitar. Menjaga alam dan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalian dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan merusak pohon-pohon yang ada di lingkungan. Nah, coba kalian perhatikan di lingkungan rumahmu. Apakah masih banyak sampah yang berserakan? Sampah-sampah tersebut perlu dibersihkan agar tidak membuat lingkungan kotor. Bahkan akibat masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka sungai-sungai menjadi kotor, tersumbat, dan bisa menimbulkan banjir. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.